Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin hadirat jamaah salat isya, salat tarawih dan salat witir Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan serangkaian ibadah yang kita laksanakan pada hari ini, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita berharap dari Allah, semoga Allah meridai seluruh ibadah kita. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insya Allah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Topik dari tausiah Ramadan kita kali ini adalah Ramadan momentum membentuk manusia ideal. Sekali lagi, Ramadan momentum membentuk manusia ideal. Hadirin, kalau kita ingin bertanya secara esensi yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, yaitu puasa ini, dari sinilah nanti kita akan memahami betapa pentingnya perintah puasa ini yang kita jalani dalam kehidupan kita. Apa sih sebetulnya hakikat atau esensi dari kita menjalankan puasa ini? Hakikatnya adalah kita disuruh untuk berlapar-lapar dari barang yang halal. Kenapa ini penting untuk kita laksanakan dari perintah Allah Subhanahu wa taala ini? Para ulama mengatakan bahwa berlapar-lapar itu banyak sekali faidahnya. Terutama apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali di dalam sebuah kitabnya yang terkenal, yaitu 40 pilar dalam kita memahami agama ini, salah satunya manfaat atau hikmah kita berlapar-lapar itu adalah untuk menjernihkan hati. Untuk menjadikan hati kita ini sensitif, sehingga kita mampu merespon segala apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Dan hati kita menjadi bersih dari kita berlapar-lapar ini. Jadi memang saum Ramadan itu adalah merupakan wadah untuk mendidik kita, momentum untuk mendidik kita. Itu intinya sebetulnya. Paling tidak ada 2 hadis yang kita dapatkan dari manfaat kita berlapar-lapar ini. Hadis yang pertama, kata Rasulullah SAW, Inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam. Fadayyiqu majari syaitan bil ju'i wal atash. Sesungguhnya setan itu mengalir atau masuk ke dalam tubuh kita dan mengalir, berada di dalam tubuh kita itu melalui pembuluh darah.
Jadi sekali lagi Nabi menginformasikan kepada kita, setan masuk ke dalam tubuh kita itu melalui aliran darah. Lalu apa pesan Rasulullah? Fadayyiqu, maka persempitlah oleh kalian majaris syaitan, tempat masuknya, tempat mengalirnya atau masuknya setan ke dalam tubuh kita itu kita persempit. Dengan apa kata Rasulullah untuk mempersempit setan itu masuk ke dalam tubuh kita? Bil ju'i wal atash, dengan berlapar-lapar dan berhaus-haus. Itu pesan Rasulullah SAW. Makanya tadi kita sudah sebutkan, dengan berlapar-lapar itu hati menjadi bersih. Itu poinnya Pak, yang kita dapatkan dari sabda Rasulullah SAW dalam kita menjalankan ibadah saum ini. Lalu hadis yang kedua. Hadis yang kedua kata Rasulullah SAW, kulu washrabu fi ansafil butun fa innahu juz'un minan nubuwah. Makanlah kalian kata Rasulullah, minumlah kalian kata Rasulullah. Tapi ingat, fi ansafil butun, kamu makan dan minum itu isi perutmu hanya setengah. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu kan Rasulullah berpesan, isi hanya setengah perut saja, jangan kenyang-kenyang. Sebab kalau yang namanya kenyang-kenyang maunya apa Pak? Nyender. Tapi saya nggak nyindir Bapak yang nyender ya Pak. Maunya nyender yang kemudian ngantuk dan tertidur. Nah ada poinnya yang ingin kita garis bawahi dari hadis tadi. Apa poinnya? Fa innahu juz'un minan nubuwah. Masuknya makanan separuh itu ke dalam perut kita itu untuk mendapatkan sifat-sifat dari kenabian. Bayangan Pak, hebatnya Pak, kita berlapar-lapar. Ingin mendapatkan sifat-sifat dari kenabian. Apa sifat-sifat kenabian Pak? Saya katakan tadi Pak, jernihnya hati kita. Yang namanya nabi pasti memiliki kejernihan hati. Sifat sensitifnya itu pasti ada. Ya, ingin membantu, ingin menolong. Dan satu poin lagi, hati yang sudah jernih akan melahirkan apa yang kita sebut pola pikir. Jadi pola pikir Bapak Ibu sekalian tergantung dari hati. Jadi jangan salah ini Pak. Hatilah yang menentukan apa? Pikiranlah yang menentukan hati. Tidak. Di dalam Islam tidak demikian. Boleh saya katakan hati itu adalah panglima. Dia pimpinannya. Yang akan memimpin pola pikir, memimpin bagaimana mata melihat, memimpin bagaimana telinga dijadikan sebagai alat untuk mendengar, yang seperti apa, memimpin untuk berkata-kata, memimpin tangan untuk memegang dan lain sebagainya, dan memimpin kaki untuk melangkah ke tempat apa, ke tempat yang mana. Jadi yang menentukan itu hati Pak. Manusia itu yang menentukan itu hatinya. Sabda Rasulullah SAW ya dalam sebuah hadis dikatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali ala wahya al-qalbu. Ketahuilah kata Rasulullah, di dalam diri kamu itu ada segumpal mudghah, segumpal daging. Kalau daging ini bagus, baik, maka akan baiklah semua perbuatannya. Jadi termasuk pola pikirnya juga akan baik, akan positif, dan akan meningkat cara berpikirnya itu. Tapi kata Rasulullah, apabila yang segumpal dagingnya itu adalah rusak,
maka rusaklah seluruh perbuatannya. Pola pikirnya pun akan rusak. Selalu negatif. Nah, jadi yang menentukan kita itu adalah kolbu. Nah, kolbu inilah untuk kita bersihkan melalui kita banyak berlapar-lapar itu tadi. Sehingga akhirnya menjadi orang yang cerdas. Cerdas hatinya. Dengan kecerdasan hati ini berarti dia akan mampu apa Pak? Merespon. Saya katakan tadi. Merespon setiap apa yang terjadi di depan dirinya. Merespon ketika dia mendengar suatu peristiwa, maka dia akan merespon. Dengan kata lain, akan mengambil hikmah atau manfaatnya. Peristiwa apa di sana, apa manfaatnya. Peristiwa apa yang dia dengar, apa manfaatnya. Pasti dia akan seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau hatinya ini adalah hati yang beku, yang rusak tadi kita sudah sebutkan, inilah yang disinggung oleh Allah di dalam Quran, Pak. Ini Allah menyinggung kita dalam Quran, yang hatinya itu sudah beku. Apa kata Allah di dalam Quran surat Al-Hajj? Surat Al-Hajj surat 22 di ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidakkah mereka itu berjalan di muka bumi, kata Allah. Padahal Allah sudah memberikan kulubun, memberikan kolbu. Kulub itu bentuk jamak ya Pak ya. Bentuk jamak dari kata kolbu. Bentuk jamaknya jamak irregular, jamak yang tidak beraturan. Dalam bahasa Arab disebut jamak taksir. Dan Allah memberikan lagi apa? Azanun, yaitu telinga. Lalu apa kata Allah? Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya orang itu atau kamu itu kata Allah, tidaklah buta matanya. Mata kamu tidak buta ketika melihat peristiwa itu yang kamu harus ambil hikmahnya. Kamu tidak buta. Tapi apa kata Rasulullah? Kata Allah, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta sebenarnya adalah mata hatimu. Mata di kepala ngelihat Pak. Peristiwanya begini. Tapi nggak bisa direspon. Nggak bisa diambil hikmah dari peristiwa itu. Itu bukan mata yang buta, tapi hati yang buta, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu untuk menghidupkan hati ini, tadi kembali lagi Pak, kita berlapar-lapar. Sayang, adik-adik, kalau berpuasa lalu tidak dikembalikan kepada kejernihan hati, adik-adik berpuasanya kurang bermanfaat berarti. Dan kita pun sama seperti begitu. Ya, untuk bisa memanfaatkan Ramadan itu penting. Disinilah pentingnya kita bilang tadi, yaitu sebagai momentum untuk membentuk manusia ideal. Jadi manusia ideal, kita kembali lagi Bapak dan Ibu sekalian, siapa yang dimaksudkan dengan manusia ideal itu? Manusia ideal itu adalah manusia yang mampu bertadabbur dan bertafakur. Bertadabbur dan bertafakur. Bertadabbur itu dengan kolbu Pak. Bertafakur itu dengan rasio. Dengan akal. Dengan fikir. Jadi beda, fikir itu beda. Dengan kolbu, yaitu sebagai alat untuk memahami sekaligus mengambil manfaat dari sebuah peristiwa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, manusia ideal yang kedua apa? Tadi kalau kita katakan dengan puasa hati menjadi jernih,
Dengan hati yang jernih itu kita mendapatkan manfaat, mendapatkan pelajaran dari apa yang kita saksikan. Lalu apa manfaat yang kedua, Pak? Apa namanya itu, kriteria manusia yang ideal itu tadi apa? Kriteria yang keduanya yaitu manusia yang beribadah kepada Allah. Ramadan yang tadinya berlapar-lapar sekaligus di dalamnya ada ibadah. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Dan inilah hasil dari ibadah, yaitu menjadi orang-orang yang takwa. Sekali lagi, hasil dari beribadah menjadi orang-orang yang takwa. Apa dasarnya, Pak? Surat Al-Baqarah ayat 21, populer ayat ini di tengah telinga Bapak. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah, kepada Rabbmu itu, ya, yang telah menciptakan kalian dari sebelum kamu itu, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang takwa. Semoga kalian menjadi manusia ideal. Terakhir, Bapak, Ibu, adik-adik, kalau ada pertanyaan, mana yang lebih dulu antara ilmu dan ibadah? Kalau ada pertanyaan, jawabannya adalah ilmu lebih dulu, bukan ibadah. Karena dengan ilmu kita bisa mengenal Allah. Beribadahnya kita belum tentu kita faham beribadah itu sendiri. Jadi dahulukan, prioritaskan yang namanya ilmu itu sendiri. Semoga Allah tetap membukakan mata hati kita untuk bisa memahami apa yang diperintahkan oleh Allah, khususnya dalam hal ini adalah saum Ramadan yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Dan semoga Allah jadikan Ramadan di tahun ini 1447 Hijriah menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semua bila kita bandingkan dengan Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.